Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu variabel. Nah, jadi variabel itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan nilai yang bisa kita gunakan berulang kali ya. Kita langsung ke next slide lagi. Nah, misal kita ada di sebuah website yang menanyakan nama dan tanggal lahir kita. Jika kita sudah menjawab nama dan tanggal lahir kita, otomatis jawaban kita akan terekam yang disimpan di namanya variabel. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah masalah kenapa variabel itu sangat penting. Nah, jika di sebuah website itu tidak ada variabelnya dan dia menanyakan suatu persoalan, dan itu akan membuat kita berulang kali membuat jawaban yang dipertanyakan si website ya. Jadi itulah pentingnya variabel untuk menyimpan sebuah kode. Oke, kita next slide. Nah, di sini ada contoh ya teman-teman. Misal si website menanyakan siapa namamu dan kita menginput jawaban nama kita itu adalah Bob. Nah, si website ini kemudian menyapa kita dengan sebutan nama yang kita beri ya. Nah, jadi si kata-kata Bob ini adalah termasuk ke dalam variabel yang akan disimpan oleh si website tersebut, dan kita tidak perlu memasukkan nilai jawaban yang sama berulang kali ya. Jadi otomatis jawaban kita akan direkam oleh si website. Kita next slide. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai variabel. Selanjutnya kita akan belajar tipe data, operasi dalam variabel. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan menggunakan website yang sama, yaitu ya Scratch ya teman-teman. Kita langsung pergi menuju Scratch saja. Kita pindah website Scratch. Yang pertama yang kita lakukan yaitu adalah ke events, lalu kita tambahkan seperti biasa one clicker. Karena kita mau membuat variabel nama kita disimpan ke dalam variabel, maka kita ke yang ini variabel, kita klik make a variable, lalu kita klik nama. Oke. Lalu kita supaya kucing ini menyamakan nama kita klik add username. Lalu kita ke variabel lagi, kita tambahkan set my variable, kita setting yang ke nama. Oke. Lalu kita ke sensing, kita kasih jawaban kita answer, kita klik, kita coba jalankan, kita stop dulu, kita jalankan lagi. Siapa nama kita? Ahmad. Checklist Ahmad. Oke, untuk jawaban kita sudah disimpan ya teman-teman. Nah, supaya si kucing ini menyapa nama kita biasa tambahkan ke say hello, lalu ke operator, kita klik yang ke join enable, kita gabungkan, lalu kita kembali ke variabel, kita klik nama ini, kita drag and ganti. Lalu kita jangan lupa kasih spasi. Kita coba jalankan lagi ya teman-teman. What's your name? Kita ketik Ahmad. Kita checklist. Nah, otomatis ini si kucing akan langsung menjawab nama kita ya, karena kita sudah menyimpan sebuah variabel yang berupa nama. Jika kita kembali ke PPT kita, itu ada yang namanya variabel yang sudah saya bahas secara singkat ya. Lalu yang itu berikutnya ada tipe data. Nah, untuk tipe data ini ada 3 ya teman-teman. Kalau ini kan tipe data yang bentuknya teks atau string ya. Yang kedua itu ada tipe data yang angka, dan ketiga itu ada yang boolean. Nah, kalau untuk yang tipe data boolean itu kayak semisal si website menanyakan kita, si kucing ini menanyakan contohnya ya atau tidak, itu misal
apakah usiamu sudah menginjak 10 tahun? Nah, kita tentu jawabannya antara ya atau tidak ya teman-teman. Jadi hanya ada dua jawaban, kalau tidak ya, ya tidak. Nah, kita coba yang kedua, yaitu tipe data yang berupa angka. Kita seperti ini dulu, kita susunannya sama kayak ini teman-teman. Kita ke sensing lagi, kita ke ini, ask what your name, kita ganti coba usia, tipe data yang angka, kita ketik usia. Berapa usiamu? Datanya kalau kita ke variabel lagi, kita klik make a variable, kita klik usia, kita oke. Lalu kita set, kita tarik lagi, kita ubah variabel ini ke usia. Lalu untuk jawabannya kita juga tambahkan dan gabungkan ke sini ya. Oke. Lalu kita ke say hello, gabungkan, kita tambahkan ini ya, join enable banana, kita ganti teksnya usia adalah 18. Oh, jangan kasih ini, kita spasi aja sampai ini, sampai ada aja, lalu kita spasi, kita klik ke variable, kita klik tambahkan usia di sini ya. Nah, coba kita jalankan. Siapa nama, kita ketik Ahmad, kita checklist. Berapa usiamu, kita klik usia kita 18 tahun, kita checklist. Dan ini adalah usia kita sudah tersimpan di dalam sebuah variabel ya. Di sini ada salah ketik ya teman-teman, kita benahi dulu. Usiamu. Nah, kita coba lagi, kita klik stop, kita klik lagi, siapa nama, kita klik Ahmad, kita checklist. Berapa usiamu, 18 tahun, checklist. Nah, otomatis jawaban kita akan tersimpan di sini ya teman-teman. Jika teman-teman sudah cukup paham dengan codingan blog kita kali ini, maka kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu yang membahas tentang operasi dalam variabel. Nah, dalam variabel yang kita tahu yaitu biasanya kan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian ya teman-teman. Nah, di website Scratch ini bukan cuma sekedar menanyakan nama, usia, ataupun umur ya teman-teman. Cuma kita bisa menambahkan juga yang namanya itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, di operation ini ada yang tandanya plus, minus, kali, dan juga bagi. Nah, jika kita ingin mencobanya, kita bisa gabungkan di sini saja. Oke. Untuk usia kita gabungkan di sebelah sini, dan ini coba kita ganti, misal usia kamu 5 tahun mendatang adalah, kita kasih spasi, misal usia kita sudah kita jawab tadi ya, misal usia kita sudah 18 tahun, lalu kita tambah, klik 5, lalu kita coba jalankan lagi, what's your name, Ahmad, kita checklist. Berapa usiamu, 18 tahun, kita checklist lagi, usia kamu 5 tahun mendatang adalah 5. Nah, ini ada kesalahan ya teman. Di kesalahan kita teman-teman yaitu adalah saat kita mengplay, kita coba play lagi, siapa nama, kita input
Ahmad. Kita enter berapa usiamu, 18. Nah kita tanpa menambahkan misal kayak tahun gini ya teman-teman, kita nggak usah, kita hapus saja, kita kasih tahu saja usia kita 18 gitu. Kita enter. Usia kamu 5 tahun mendatang adalah 23. Nah kenapa kok bisa 23 ya teman-teman? Di sini saya menambahkan usia kamu 5 tahun mendatang. Nah jadi jika kita menginput usia kita 18 tahun di sini, maka otomatis 18 ini ditambah 5 akan menghasilkan penjumlahan, yaitu hasilnya 23 tahun ya teman-teman ya. Misal ini tidak ada jeda, kita bisa menambahkan wait di sini bawahnya saya, kita coba 2 detik supaya ada jeda ya. Kita coba lagi, kita play. What's your name? Ahmad. Kita checklist. Halo Ahmad. Nah, berapa usiamu? 18. Kita checklist. Usia kamu 5 tahun mendatang adalah 23. Nah jadi untuk codingan operasi dalam variabel itu tidak melulu tentang angka ya teman-teman, jadi tidak selalu tentang angka. Kenapa teman-teman? Coba kita ganti, ini bisa sebetulnya kita ke operators, kita tambahkan ke variable and banana, kita gabungkan di sini lagi, sini kita klik di sini, kita misal kasih nama apa ya, anak soleh. Nah kita coba naik checklist. Halo Ahmad anak soleh. Nah ini kita ada nggak ada spasi di sini ya, misalkan kita coba lagi buat username Ahmad, kita checklist. Halo Ahmad anak soleh. Nah jadi di sini itu bisa ya teman-teman, jika kita letakkan di tengah-tengah di antara sapaan dan juga kata imbuhan. Oke teman-teman, setelah ini selesai, kita akan lanjut di website Replit, yaitu kita menggunakan Python lagi. Nah karena saya sudah menjelaskan bagaimana tips untuk login dan mengoperasikannya di video selanjutnya, maka kita skip saja ya teman-teman, kita langsung pindah ke dalam websitenya. Lalu kita coba codingkan yang di codingan blog tadi, kita coba masukkan ke sini ya teman-teman. Yang pertama itu ada bertanya tentang nama. Nah kita masukkan nama, lalu input, tanda petik, lalu siapa namamu, tanda petik, from. Lalu yang kedua ada friend, tanda petik, halo. Setelah itu kita tanda petik lagi, kita kasih plus, nama, tanda kurung, kita lanjut lagi, dan di sini kita akan menanyakan tentang umur. Kita klik di sini, umur, kasih sama dengan input, tanda kosong, tanda petik, umur. Nah lanjutannya tanda petik lagi, tanda kurung, enter, kita ketik print, ini kita ketik tanda petik umurmu adalah tanda petik plus
plus kenapa jadi sama dengan plus. Oke, kita coba run. Siapa nama kita masukkan Ahmad, enter. Halo Ahmad, berapa umurmu? Nah, di sini tidak ada spasi ya teman-teman. Kita klik halo spasi, kita coba stop, kita run lagi di konsol. Siapa nama? Ahmad, enter. Nah, di sini udah ada spasi ya teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya itu adalah berapa umurmu? Kita masukkan 18. Enter. Umurmu adalah 18. Karena kita mau menambahkan variabel yang di blok codingan blok yang ada di Scratch, kita juga akan tambahkan yang di Python. Oke, untuk caranya kita bisa tambahkan ini ya teman-teman. Kita di input, kita tambahkan tutup kurung lagi, kita praktekkan tutup. Nah, di sini kita kasih juga bagian R-nya, lalu kita tambahkan kata ini teman-teman, int. Nah, lalu setelah itu yang di umur kita tambahkan str umur, kita pakai underscore masa underscore depan, kita tutup kurung, dan kita di sini juga tambahkan, kita klik enter di sini, kita tambah sama umur masa depan sama dengan umur tambah, misal kita tambah 5 juga sama. Nah, untuk str dan int kita akan saya jelaskan setelah kita selesai proses ini ya teman-teman. Kita coba lanjutkan, udah ke konsol. Nah, ini ada kesalahan ya teman-teman. Untuk yang ke line kelima ya, print umurmu adalah plus umur str masa depan. Nah, kesalahan kita itu ada di sini ya teman-teman. Kita hapus saja umurnya, dan ini juga plusnya, dan ini kita ganti supaya tidak ada kesalahan, kita ganti plus. Nah, kita coba lagi ya teman-teman, kita operasikan. Nah, masih ada kesalahan teman-teman. Untuk ini maka ini ternyata maaf, aku kurang teliti ya, agak panik juga soalnya masih sama belajar. Kita di plus, kalau kita tambahkan di sini tanda kurang juga, kita kurang 1. Nah, kenapa? Kan di sini ada tutup kurung dan sini ada tutup kurung juga ya teman, supaya imbang kayak yang di atas ini. Kita coba run lagi. Oke, kita coba, siapa namamu? Ahmad, kita enter. Halo Ahmad, berapa umurmu? 18. Kita enter lagi, umurmu adalah 23. Nah, sudah sama kayak yang di Scratch ya teman-teman. Ini ditambah 5 dan ini juga sudah kita tambah 5 ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan int dan str sendiri adalah, untuk int itu adalah integer, itu adalah digunakan untuk menyimpan
bilangan bulat, sedangkan str atau string itu digunakan untuk menyimpan teks atau deretan karakter. Nah, kenapa kok yang int ini? Int itu adalah untuk supaya angka 5 ini bisa kita jumlahkan dengan si str. Str nya itu apa? Adalah umur ini. Makanya kita tulis umur di sini pakai str supaya bisa kita jadikan satu sama int ini. Teman-teman, ini ada juga sedikit tips ya, supaya ini kan kita agak kebingungan ya untuk membedakan mana yang untuk nama, mana yang umur, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ini ada sedikit tips, kalau teman-teman udah paham semua mah ini nggak usah pakai tips ini ya. Ini kita coba masukkan hashtag menanyakan nama, lalu cetak ini kita enter lagi hashtag menanyakan umur. Nah, kita coba running dulu ya teman-teman. Siapa nama kita masukkan Ahmad 18. Nah, jadi untuk hashtag ini tidak mempengaruhi codingan kita. Fungsinya ini adalah untuk memudahkan kita untuk memisah-misah setiap kode yang diolah menjadi perintah ya, untuk menjadi sebuah website, dan ini memudahkan kita supaya kita tidak kebingungan. Nah, untuk biasanya yang sudah programmer ya tidak membutuhkan hashtag ini, sebab mereka semua sudah ahli dalam bidangnya ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita ada lanjutan lagi ya, itu adalah aktivitas 2. Nah, di aktivitas 2 ini kita dimintai untuk membuat kalkulator sederhana. Yang pertama yaitu adalah minta angka pertama dan simpan, yang kedua minta angka kedua dan simpan, yang ketiga hitung jumlah dari angka pertama dan kedua, cetak atau tampilkan hasil jumlahnya. Jadi kita buka scratch dahulu teman-teman, dan program kedua kita klik, kita lihat dalam. Nah, untuk ini kita bisa hapus dulu ya. Kita ke event, kita ke when triggered, lalu kita ke sensing, kita ke ask, lalu kita ubah menjadi angka 1. Lalu kita ke variable, set my variable kita taruh dulu, kita ke make a variable, kita buat yang namanya angka 1. Nah, oke, kita ke sensing, kita tambahkan answer jawaban kita, lalu kita tambah ask lagi pertanyaan, lalu kita ganti formatnya sama yang kayak pertanyaan pertama, tapi kita ganti angka kedua. Nah, kita ke variable lagi, lalu kita set angka lagi, kita make ke variable, kita ketik angka 2. Nah, kita oke. Lalu untuk selanjutnya itu ke sensing lagi, answer. Nah, jangan lupa kita ubah ya teman-teman, kita kan angka 1, ini angka 2, supaya tidak ada meminimalisir kesalahan kita. Untuk selanjutnya kita ke variable lagi, kita ke set jumlah, kita tambahkan jumlah, lalu kita oke, kita ubah ini adalah jumlah. Nah, kita ke operator, ini kita ke plus ya, ke plus ini, lalu kita ke variable, masukkan angka 1 di sini. Agak susah nih kalau masuknya. Nah, kalau angka 2, angka masukkan lagi ya, angka 2,
angka 2 kita masukkan ke sini. Nah, kita gabungkan, kita aduk, bisa lagi kita gabungkan keduanya di sini. Nah, lalu selanjutnya kita ke C untuk si kucing menjawab pertanyaan kita. Lalu kita ke join apple. Nah, di sini kita ganti, oh jangan yang C ini, kita pakai yang C yellow biasa aja, yang ini. Nah, supaya tidak usah ada waktunya ya teman-teman. Join apple, gabungkan atau variable, jumlah kita masukkan sini. Kalau kita ketik jumlahnya adalah, kita coba operasikan ya teman-teman ya. Oke, kita coba jalankan. Pas dulu kita jalankan. Nah, angka 1 kita misal 11, angka 2 33, kita enter. Nah, jumlahnya adalah 44. Nah, di sini kesalahan kita cuma ini ya, yang spasi doang teman-teman. Nah, kita coba lagi ya, angka yang lebih besar nih. Coba angka ke 1 misal 79, lalu yang kedua 17, kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil ya teman-teman, jumlahnya adalah 96. Nah, sebetulnya ini cukup mudah karena masih di Scratch. Selanjutnya kita akan pindah ke Python. Nah, oke, kita sudah pindah di Scratch ya teman-teman. Di Scratch, di Python, maaf. Kita bisa ini pindahkan blok codingan ini ke Python. Kita coba kodekan ini ya, langsung kita masukkan. Ini saya buat hashtag dulu supaya untuk memudahkan kita. Hashtag hanya 01, lalu yang kedua kita ketik nomor 1 sama dengan int integer, lalu input kita kasih tanda ini lagi, tanda petik nomor 1, lalu bagi spasi tanda petik double. Nah, ini kenapa ada 2? Kan di sini ada 2 nih teman-teman. Kalau misal kita cuma kasih 1 di sini itu nggak akan bisa ya, jadi kita 2, kita sesuaikan sama yang ada di depannya. Lalu kita bikin hashtag lagi. Oke, ini udah ada hashtag hanya nomor 2, kita enter nomor 2 sama dengan int input tanda petik nomor 2 bagi spasi tanda petik untuk 2 kali. Nah, kita harus selanjutnya ke enter lagi, kita hashtag jumlahkan hasilnya, kita enter, kita klik hasil, lalu sama dengan nomor 1 ditambah nomor 2. Lalu kita hashtag lagi, cetak hasilnya, kita spasi. Lalu ini yang paling penting adalah print ya teman-teman, supaya bisa memunculkan codingan kita ya. Tanda petik hasilnya adalah tanda bagi spasi tanda petik. Kita jangan lupa yang paling penting itu tambahkan str, kita tambah string ya, supaya ini bisa keluar hasilnya ya teman-teman. Kita klik
ini, klik hasil 2 kali sesuai yang ada di petunjuk. Nah, kita coba kita run konsol satu, misal 78, 299. Kita coba, hasilnya adalah 177. Nah, ini sudah betul ya teman-teman, dan ini bisa coba kalau kita misal nggak ada STR nih, kita run nomor 1 masih bisa kita masukkan 46, 67, 67. Nah, ini ada kesalahan yang teman-teman, langsung dikasih tahu ya. Line ke-8 in module frame, hasilnya adalah kita dapat IPS hasil. Nah, di sini kesalahan kita adalah tidak ada string ya teman-teman. Kita buat tambah str lagi, kita coba lagi angka yang lebih besar, misal 9967. Oh, belum 9967, klik 1 2 3 4 2 3 4 5, kita enter. Nah, hasilnya adalah 12312 teman-teman. Nah, untuk codingan yang ini cukup mudah banget ya teman-teman, selama teman-teman mengikuti dengan teliti dan juga fokus. Untuk selanjutnya kita akan next program, itu adalah Create Studi Harps Calculator Tool. Ini agak banyak supaya ini melatih kemampuan kita untuk coding ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi tentunya. Oke, kita akan ke Scratch lagi. Nah, untuk poin pertama di Create Studi Hour Calculator Tool, itu poin pertama adalah tanyakan jumlah jam tidur, tanyakan jumlah jam bekerja, jumlah jam santai pada saat bekerja, jumlah jam santai pada akhir pekan, jam yang tersedia pada hari kerja, jam tersedia pada akhir pekan. Nah, ini untuk kedua ini kita ada total satu hari kan 24 jam ya teman-teman. Kita kepotong waktunya untuk tidur, kerja, jam santai, dan kerja lagi. Nah, lalu yang ke-7 ini adalah total jam tersedia per minggu. Yang terakhir yaitu tampilkan hasil jam tersedia. Nah, kita akan langsung ke Scratch. Oke teman-teman, untuk ini saya sudah menyiapkan variabelnya ya supaya menyingkat waktu, dan teman-teman kalau mau buat tinggal klik make a variable ini, lalu kita bisa klik misal di sini apa gitu, lalu kita klik OK. Nah, karena ini sudah saya buat dan memudahkan waktu kita untuk menyingkat waktu dan juga memudahkan kita untuk tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama. Jadi kita buat variabelnya sekalian. Nah, yang pertama yaitu adalah klik lagi ya, kalau ke as, kita tanyakan berapa jam tidurmu, tanda tanya. Kita ke variable, kita ke set, kita klik jam tidur. Nah, kita ke sensing, kita ke answer, kita gabungkan di sini, lalu kita ke ini, tambahkan s lagi, tambahkan variable set, tambahkan ini lagi, tambah answer, kita ubah ke berapa jam kita klik, kita ganti berapa jam bekerja, kita ke as lagi, kita tambahkan, kita ke variable, kita ke set, kita ganti waktunya, yaitu kita ganti ini dulu, ini adalah berapa jam santai saat kamu bekerja.
jam santai saat bekerja. Nah ini kita ke sensing lagi, kita ke answer, kita mungkin agak zoom out supaya kelihatan ya. Nah kita ke sini dulu, kita ke sensing lagi ya, sensing lagi masih sama as. Untuk susunannya ini masih sama ya teman-teman ya. Kita ubah jam santai saat akhir pekan. Nah, variabel kita keset, kita ini ubah jam santai saat akhir pekan. Jam santai saat bekerja, waktu santai. Nah ini jangan kita ke sensing, ke answer. Nah, lalu selanjutnya itu adalah kita kasih waktu ya mungkin ya, supaya enggak langsung terjawab semuanya dengan cepat ya. Kita kasih jeda. Oke, mungkin 2 detik, mungkin kita pisahkan dulu. Ini kita ganti cukup 2 detik. Lalu selanjutnya itu adalah ke variabel, kita ke set jam bekerja, kita masukkan yang apa itu namanya, waktu yang tersedia. Waktu yang tersedia mana ya, waktu yang tersedia pada weekday. Nah ini nggak kelihatan ya, ini dia waktu yang tersedia pada weekday. Lalu kita ke operators, kita klik, kita kurangkan jam, kita masukkan sini aja supaya mudah dulu. Kita ke plus lagi, lalu kita minus, kita kurangkan, kita gabungkan semuanya di sini. Oke, bisa kita geser. Ini bisa kita masukkan ini isi 24, ini isi jam tidur ya, jam tidur. Lalu jam bekerja, aduh ini nih susahnya nih, jam bekerja. Jadi agak hati-hati ya teman-teman, supaya bisa langsung. Ini nggak bisa nih kalau kayak gini, belum. Nah jam bekerja kita zoom out lagi, kita ke jam santai kerja. Sini belum nggak bisa. Nah kalau kita kurangkan dengan 3. Nah untuk selanjutnya kita ke set lagi, kita klik yang waktu yang tersedia pada weekend. Nah kita ini sama min dulu, ke operation, kita min, kita plus lalu min, plus lalu min. Nah oke. Kita ini kita masukkan sini, kita masukkan waktu ya, waktu 24 jam. Kalau yang di sini itu adalah jam tidur. Nah agak hati-hati ya. Nah jam tidur. Lalu waktu santai saat akhir pekan, ini kita masukkan. Nah lalu yang ini kita kurangkan dengan 3. Selanjutnya kita tambah set lagi ya, set. Kita semua dulu, kita gabungkan set, lalu kita tambahkan semuanya, kita plus lagi,
1 2 3 satu lagi, kita butuh 4, dan kita bisa isi kolom ini lagi ya. Nah, oke, kita di sini apa ya, hitung 5 jam sama 2 jam tersedia berakhir pekan. Oke, jadi kita isi 5. Waktu yang tersedia pada weekday, kita variable waktu yang tersedia pada weekday, kita masukkan. Kalau kita klik 2, akhir pekan, weekend, kita masukkan. Lah, kemana? Belum masuk ini. Nah, kita coba selanjutnya itu adalah tampilkan hasil. Nah, untuk tampilkan hasil seperti biasa, kita ke looks, kita akan tambahkan ke say, kita klik join enable, klik, lalu kita ganti ini ya, agak aku zoom supaya kelihatan. Lalu ini kita ganti kamu gini aja, waktu minggu yang kamu punya. Nah, ini kita klik ke join enable lagi, kita kasih lagi, lalu kita in variable total waktu per minggu. Oke, setelah itu kita kasih jam. Nah, coba kita jalankan ya. Kita klik berapa jam tidurmu, kita misal 4 jam bekerja, misal 9 jam. Lalu jam sampai saat bekerja mungkin 1 jam ya. Waktu santai saat akhir pekan mungkin 7 jam kali. Waktu per minggu yang kamu punya adalah 36 jam. Nah, kita kurang ini ya, spasi. Nah, kita coba jalankan lagi. Ini kan kita punya total 1 minggu, waktu yang kita punya untuk tidak ngapa-ngapain yaitu 36 jam. Yang kita lakukan 36 jam totalnya. Kita coba berapa jam itu, kita coba 8 jam bekerja. Mungkin kalau kita jangan jam bekerja deh, jam untuk anak sekolah mungkin 6 jam. Dan santai istirahat anak sekolah itu mungkin 1 jam juga. Waktu santai akhir pekan mungkin bisa sampai 7 sampai 9 jam. Kita coba 9 jam aja. Oke, waktu per minggu yang kalian punya adalah 29 jam. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke ini ya, kembali ke Python lagi, ke Replit. Kita masukkan kode dengan blok ini, kita pindah ke Replit. Oke, kita sudah pindah di website Python. Kita mungkin hapus dulu codingan kita yang ini. Nah, kita hashtag dulu ya untuk memudahkan kita. Menanyakan jam tidur, jam bekerja, jam santai, dan jam santai saat kerja. Kita bisa mulai codingnya dengan jam tidur, sama dengan kali ini kita akan memakai float ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai float, kita cuma memudahkan kita untuk koma-koma ini ya, untuk kita
rangkum menjadi satu dan bisa kita langsung input jumlahnya, langsung hasilnya. Coba kan float untuk input, tanda kutip lagi, koma berapa jam itu mau tanda tanya, tanda petik kurung, kita enter. Kalau kita jam kerja sama dengan, kita pakai float lagi, kita input, lalu kita tanda petik ini berapa jam kerja kamu, tanda petik kurung. Kalau kita enter, kita kasih jam sampai saat akhir, salah kita pakai underscore teman-teman, saat jam sampai saat kerja. Kita lalu kerja dulu, akhir pekan dulu. Nah, so kita klik sama dengan, kita pakai float lagi, kita klik input, klik lagi tanda petik, kita berapa jam saat sampai, tanda petik, kita enter. Kalau kita jam santai saat kerja, kita klik sama dengan, kita klik float lagi, input, tanda petik lagi, tanda petik, kita hanya berapa jam santai saat kerja. Ini tanda petik, tanda petik, kita enter. Nah, lalu kita ke hashtag lagi, tambah hashtag, kita ke total weekday, total weekend, total jam tidur ya, total jam per minggu, jangan jam itu. Kita enter, lalu kita klik total weekday sama dengan 24 dikurangi jam tidur, spasi. Nah, jam tidur kita spasi lagi. Oh, ada yang kurang, yang di store. Spasi, kita klik jam kerja, kita klik spasi, kita min jam santai saat kerjanya, lalu kita spasi training 3, kita
enter lagi, kita klik total. Weekend sama dengan 24, sama dengan 24 min jam tidur spasi min jam santai saat akhir pekan. Kita spasi, kita keren dengan 3. Lalu kita klik enter lagi, kita klik total jam per minggu, kita sama dengan, lalu kita klik total weekday spasi, kita kalikan dengan 5 kali 5, kita tutup, kita spasi, kita tambah, terus kita klik total weekend. Nah, spasi kita kali 2, kita tutup Chrome, dan ini kita hashtag yang terakhir yaitu cetak hasil. Kita enter, kita klik ring, kamu memiliki waktu belajar di weekday adalah tanda petik spasi, kita klik plus, kita jangan lupa kita kasih string, lalu kita total underscore weekday. Ulang lagi, kita klik spasi plus spasi plus tanda petik jam. Oke, kita coba jalankan ya teman-teman. Kita klik hijau, klik konsol. Nah, ini ada kesalahan teman-teman pada line ke 9. Line 9 ini adalah total weekend weekday. Kita benahi dulu. Oke, jadi kesalahan kita ada terletak pada sama dengan ini ya teman-teman, padahal yang seharusnya itu adalah plus. Nah, kita coba lagi, kita run. Oke, kita coba berapa jam tidurmu? 3 jam. Berapa jam kerjamu? 12 mungkin. Berapa jam saat santai? Mungkin 2 jam. Berapa jam santai saat kerja? 1 jam. Kamu memiliki waktu belajar di weekday adalah 5 jam. Oke teman-teman, mungkin cukup simpel yang di replik ya, karena ini tidak perlu menggeser satu persatu yang kayak ada di Scratch. Nah, jadi dari video kita yang sejak dari awal sampai ini, kita banyak belajar hal, mulai dari apa itu variabel, lalu ada tentang tipe data yang angka, tipe data boolean, lalu ada operasi dalam variabel, dan kita sudah bisa membuat kalkulator sederhana ya teman-teman ya. Dan saat melakukan coding di Python, yang sangat penting itu adalah tanda baca maupun spasi. Jika kita kelebihan misal koma, tanda kurung ataupun spasi
spasi itu tidak akan bisa ya teman-teman. Jadi itu adalah hal yang penting saat kita melakukan codingan di Python. Mungkin video saya cukup sampai di sini kali ini, dan selamat malam dan sampai jumpa.